Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulla ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak serta para hadirin wal hadirat sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, kita dimudahkan oleh Allah, digerakkan hati kita untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan ini semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian para pengikutnya yang insya Allah senantiasa konsisten dan istiqamah dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pada kesempatan kultum ba'da subuh pagi hari ini, tema yang ingin saya bawakan berkenaan dengan syarat diterimanya amal ibadah kita. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwasanya ada dua syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat tersebut, yang pertama yaitu khulusun niyah, niat yang benar, niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, niat yang benar saja tidak cukup, tapi harus kita sertai dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar di dalam kita beribadah? Yaitu ittiba'ur rasul. Kita harus mengikuti contoh ataupun tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, syarat yang pertama yaitu ikhlas. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kita manusia diperintahkan oleh Allah melainkan supaya kita beribadah kepadanya mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas yang kita harapkan hanya ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut senada dengan apa yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amal perbuatan binniyat, tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kaidah yang terdapat di dalam hadis ini
berlaku pada seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan salah satu contoh berupa amalan hijrah, yakni berpindahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah menuju ke Madinah. Lanjut Rasulullah dalam hadis tersebut, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, kalau kita tarik dalam konteks amal ibadah yang lain, barang siapa yang sholatnya, barang siapa yang puasanya, barang siapa yang sedekahnya, barang siapa yang tadarus Al-Qur'annya lillah, benar-benar dikerjakan semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, maka insya Allah seluruh amal ibadah yang dikerjakannya itu akan diterima oleh Allah serta mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, Bapak Ibu rahimakumullah, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya, yang sholatnya, yang puasanya, yang sedekahnya, yang tadarus Al-Quran dan seluruh amal yang dikerjakannya itu adalah lidunya yusibuha, orientasinya adalah dunia, apakah berupa materi ataukah penilaian ataupun harapan berupa pujian dari manusia supaya dikatakan orang alim, dikatakan orang soleh, dikatakan ahli ibadah. Atau dalam hadis ini Rasulullah memberikan contoh awim ro'atin yankiuha. Nah, siapa di antara kita yang mungkin masih jomblo, jombloan, jomblowati, yang hijrahnya ya, yang berusaha untuk menjadi soleh adalah orientasinya untuk menarik hati si akhwat atau si ikhwan yang diincarnya, maka fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Hijrahnya, kemudian apa yang dilakukannya itu ya, mungkin yang harapannya adalah materi berupa keduniaan, mungkin akan mendapatkan materi tersebut. Yang harapannya ingin mendapatkan pujian, dikatakan orang soleh, orang alim, ahli ibadah, mungkin akan mendapatkan pujian tersebut. Bagi yang orientasinya adalah untuk menarik hati si calon pasangannya, mungkin akan mendapatkan hati si dia, tetapi sama sekali nggak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya niat. Sehingga semestinya Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita melakukan amal ibadah apapun Bapak Ibu rahimakumullah, kita cek dulu bagaimana niat kita cek dulu bagaimana hati kita. Kenapa dan untuk apa saya sholat, untuk siapa saya puasa, untuk siapa saya tadarus Al-Quran. Apakah benar-benar niat itu untuk Allah atau untuk selain Allah? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak ayat yang memberikan gambaran betapa ruginya kita yang melakukan amal ibadah tetapi tidak disertai dengan keikhlasan. Sebagai contoh misalkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan atau menghilangkan pahala dari sedekah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sedekah, pahala dari sedekah tersebut bisa hilang dengan cara apa? Yang pertama, bil manni ya, bersedekah, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi hal tersebut ya, kita ungkit-ungkit ya, kebaikan yang pernah kita lakukan tersebut, kita pamer-pamerkan ya, kita gembor-gemborkan. Nah, mungkin sebagai contoh dalam konteks kita sekarang, misalkan saya bersedekah lalu mohon tolong difoto. Nah, setelah difoto lalu fotonya tersebut kita upload ya, di Facebook, di Instagram, atau di update status di WhatsApp. Nah, kemudian niatnya itu untuk memamerkan amal kebaikan kita. Nah, supaya
orang tahu saya ini ahli sedekah, supaya orang tahu bahwa saya ini adalah dermawan, dengan niat seperti itu, atau memamer-mamerkan cerita kemana-mana bahwa saya tadi baru berinfak bersedekah ke panti asuhan, ke masjid sekian juta kita pamer-pamerkan, kita ceritakan ke orang-orang dengan niat bukan untuk memotivasi, tetapi hanya untuk memamerkan bahwa kita adalah ahli sedekah ataupun dermawan, maka hal tersebut bisa menghilangkan pahala dari sedekah yang kita lakukan. Ataupun wal ada, ya, memberikan sedekah namun menyakiti hati si penerima. Ya, ambil contoh misalkan ibu-ibu, mbak-mbak baru saja masak, ya. Ketika masakannya masih segar, masih enak, dimakan sendiri sama keluarganya, tetapi ketika sudah agak sedikit basi baru diserahkan atau diberikan kepada tetangga sampingnya misalkan. Wah, ini termasuk tanda dari ketidakikhlasan, karena tentu yang menerima akan merasa, loh kok ketika basi baru dikasih, kok masih segar belum dikasih. Atau misalkan teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi ketika mendapatkan paket dari orang tua, ya, yang enak-enak dipilihi, dimakan sendiri, seperti itu. Ketika sudah mulai agak sudah mulai tidak enak diberikan di-share sama teman yang lain, ini juga tentu akan menyakiti hati si penerima kalau kita memberi sesuatu yang tidak layak untuk dimakan ataupun dikonsumsi. Nah, bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah hasil konsekuensi dari sedekah ataupun amal yang tidak kita kerjakan secara ikhlas? Disebutkan di akhir ayat, famathaluhu kamathali safwan alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu solda. Ya, diibaratkan seperti debu di atas batu yang licin, kemudian terterpa oleh hujan yang deras. Kira-kira ada sisanya enggak Bapak Ibu rahimakumullah? Tidak ada. Pun demikian juga dengan amal kebaikan, amal ibadah yang kita kerjakan, kalau tidak disertai dengan keikhlasan, sama sekali nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut pun ditegaskan kembali oleh Allah di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qaddimna ila ma min amalin faj'alnahu habba'an manthura. Amal-amal yang tidak disertai dengan keikhlasan dan keimanan, maka Allah jadikan seperti habba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, sama sekali nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir dalam konteks kita menjalankan amal ibadah puasa, karena puasa itu merupakan amalan utama di bulan suci Ramadan, Rasul pun memberikan motivasi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa di antara kita yang menjalankan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang mana puasa yang dikerjakannya itu imanan wa ihtisaban, didasari oleh keimanan dan ihtisab, yang diharapkan hanya ridha dan pahala dari Allah, maka insya Allah puasanya akan diterima, dan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah juga memberikan warning kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kam min sha'imin, dalam riwayat lain disebutkan rubbas sha'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang mengerjakan puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan dahaga. Kok bisa Bapak Ibu rahimakumullah, kok sudah berlapar-lapar berpuasa, sudah berhaus-haus ria, menahan puasanya sepanjang hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah? Itu dikarenakan ketidakikhlasan yang dikerjakan saat menjalankan amal ibadah puasa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya, bagaimana falsafah doa ataupun ayat yang sering kita baca, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini terus harus senantiasa menjadi ruh dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan.
Ikhlas ya, ibarat ruh dalam beribadah. Adapun yang nampak berupa sholat, berupa zakat, berupa puasa, itu sekedar jasadnya. Tentu tidak bisa kita bayangkan bagaimana jasad tanpa ruh. Kita ibarat mayat-mayat yang hidup tanpa ruh tadi. Dan tentu ya, agar amal ibadah yang kita kerjakan benar-benar sempurna mendapatkan pahala dari Allah, harus kita kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, kita terus senantiasa diberi kesehatan oleh Allah agar bisa menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik dan sempurna, kemudian diberi keistiqomahan dalam beribadah dan keikhlasan dalam menjalankan seluruh amal ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat, bisa menjadi pengingat buat kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.